Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut teman-teman ya ke video tutorial materi selanjutnya, yaitu materi pertemuan ke-6 mengenai perhitungan debit banjir rancangan atau analisis ringkas mengenai debit banjir rancangan. Kalau di video tutorial sebelumnya di pertemuan 5 kita sudah babat habis membahas mengenai perhitungan hujan rancangan sampai kepada uji kecocokannya. Nah, di video tutorial kali ini saya membahas analisis ringkas mengenai perhitungan debit banjir rancangan. Ya, yang perlu teman-teman ketahui adalah debit banjir rancangan ini biasanya untuk perhitungannya kita menggunakan metode dari hidrograf satuan sintetis. Ini dilakukan karena untuk menanggulangi ketika kita nanti di lapangan mengalami yang namanya kendala keterbatasan data. Keterbatasan data sampai saat ini masih menjadi masalah di lapangan karena tidak semua sungai di masing-masing das mempunyai pos pengamatan muka air atau WLR atau pos pengamatan muka air lainnya, sehingga cara yang banyak digunakan sampai saat ini adalah dengan menggunakan hidrograf satuan sintetis. Di luar hidrograf satuan sintetis, jika datanya lengkap, kita bisa menggunakan cara perhitungan hidrograf satuan atau UH ya. Nah, detailnya kita bisa lihat di next slide. Oke, selanjutnya apa itu debit banjir rancangan? Nah, debit banjir rancangan ini merupakan debit banjir terbesar tahunan dengan suatu kejadian kemungkinan terjadi dalam suatu kemungkinan periode ulang tertentu, di mana mungkin terjadinya itu dapat kita taksir dengan cara menggunakan hidrograf satuan yang didasarkan oleh parameter dan karakteristik daerah pengalirannya. Nah, metode analisa debit banjir rancangan ini pemilihannya sangat bergantung pada kesesuaian parameter statistik dari data yang bersangkutan atau dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya. Ya, jadi debit banjir rancangan ini intinya adalah debit banjir maksimum yang kita analisis dengan skala ulang tertentu untuk keperluan tertentu dengan kemungkinan terjadi periode ulang tertentu juga. Oke. Kemudian penentuan debit banjir rancangan ini dapat dilakukan penentuan debit banjir rancangan dengan menggunakan hidrograf satuan sintetis, dapat menggunakan beberapa metode. Sampai saat ini sudah banyak dikenal beberapa metode yang sering digunakan, yaitu ada metode rasional, ada metode rasional modifikasi, kemudian ada metode Takayasu, ada metode gamma 1, ITB1, ITB2, Limantara, Schneider, kinematic wave, dan lain-lain. Metode-metode ini tercipta atau dilakukan penelitiannya oleh peneliti-peneliti sebelumnya dengan lokasi studi yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Jadi memang untuk beberapa metode ini umumnya memang digunakan untuk karakteristik daerah pengaliran atau das yang berbeda-beda ya. Cuman sampai saat ini yang banyak digunakan dari analisis sudah ada,
apalagi untuk perencanaan itu biasanya menggunakan metode Nakayasu, atau bahkan banyak sekarang menggunakan metode Gamma 1 ya. Nah, nanti ini untuk kecocokannya sesuai dengan DAS kita itu perlu ada penelitian lebih lanjut. Cuman secara umum saya akan jelaskan teman-teman dari metode yang biasa digunakan, yaitu metode Nakayasu. Perlu diketahui sebelumnya teman-teman, metode Nakayasu ini dikembangkan oleh peneliti bernama Nakayasu juga, yang menggunakan case atau lokasi studinya itu di negaranya sendiri, yaitu di Jepang, di sungai-sungai yang ada di Jepang. Nah, sampai saat ini kenapa banyak digunakan di Indonesia? Karena selain perhitungannya yang cukup sederhana, di beberapa sungai yang ada di Indonesia, metode ini mendekati dengan hasil yang ada di lapangan gitu ya, makanya banyak digunakan di Indonesia. Oke, kita beralih ke intinya. Nah, jadi apa aja sih yang dibutuhkan untuk menghitung data-data, untuk menghitung debit banjir rancangan dengan metode hidrograf satuan sintetis atau HES? Yang dibutuhkan adalah pertama, teman-teman harus menyiapkan hasil perhitungan curah hujan rancangan dari jenis distribusi hujan atau agen terpilih dengan skala ulang 5-10 tahun. Kenapa 5-10 tahun? Karena kita menghitung untuk perencanaan drainase perkotaan, sudah ditentukan peraturannya adalah untuk drainase perkotaan skala ulang debit banjir rancangan yang digunakan adalah 5-10 tahun. Untuk bendung 100 tahun, kemudian untuk gorong-gorong 2-5 tahun dan sebagainya. Nah, kita untuk drainase perkotaan menggunakan debit banjir rancangan 5-10 tahun. Untuk mengetahui nilai curah hujan rancangan, teman-teman sudah mempelajari ya di pertemuan sebelumnya. Jika ada yang masih belum mencoba atau belum jelas, silahkan menonton atau mengecek video tutorial YouTube yang sudah saya upload di YouTube. Oke, data lainnya adalah data, karena kita menggunakan hidrograf satuan sintetis, maka kita perlu data karakteristik DAS seperti luas DAS total yang satuannya kilometer persegi, lalu panjang sungai utama DAS yang satuannya kilometer, lalu ada koefisien karakteristik DAS, lalu ada hujan efektif satu satuan yang satuannya adalah milimeter. Oke, langkah perhitungannya. Untuk langkah perhitungannya ini seperti saya bilang pada awal pembukaan video tutorial tadi, karena ini analisis ringkasnya, maka saya tampilkan juga langkah ringkasnya di sini biar teman-teman lebih cepat paham juga. Langkah perhitungannya yang pertama adalah teman-teman mengetahui nilai curah hujan rancangan dari distribusi hujan terpilih. Lalu yang kedua, teman-teman menghitung intensitas hujan dengan metode terpilih. Kemudian teman-teman harus menghitung durasi hujan jam-jamannya. Lalu menghitung data karakteristik DAS-nya. Lalu menghitung nilai hidrograf satuan atau hidrograf satuan sintetisnya. Jika datanya lengkap, data muka airnya atau data debitnya lengkap, maka teman-teman bisa memilih menggunakan perhitungan hidrograf satuan atau HES. Tapi jika tidak memiliki kelengkapan data, maka bisa menggunakan perhitungan dengan hidrograf satuan sintetis atau HES. Setelah mendapatkan nilai perhitungan hidrograf satuan atau hidrograf satuan sintetis, maka teman-teman dapat menghitung nilai debit banjir rancangan per kala ulangnya dengan cara mengalihkan distribusi jam-jamannya dikali dengan nilai hidrograf satuan dari hidrograf satuan sintetis. Oke, untuk intensitas hujan, metode yang kita pilih di sini adalah kita menggunakan metode Mononobe, di mana metode Mononobe ini merupakan perbandingan dari curah hujan maksimum selama 1 hari dibagi dengan jumlah jam selama 1 hari, lalu dipangkatkan dengan konstanta sebesar 2/3.
Nah, intensitas hujan sendiri itu merupakan tinggi curah hujan dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan milimeter per jam. Nah, untuk mononobe ini nanti untuk mencari nilai intensitas hujannya, kita perlu mencari dulu nilai distribusi hujan jam-jamannya. Kemudian kita juga harus mengetahui durasi hujan yang biasa terjadi di Indonesia itu sebesar berapa. Lalu setelah itu baru kita kalikan dengan koefisien pengaliran dan nanti kita akan temukan berapa besar intensitas hujannya. Oke, kemudian nah ini koefisien pengaliran. Koefisien pengaliran merupakan suatu variabel yang didasarkan pada kondisi daerah pengaliran dan karakteristik hujan yang jatuh di daerah tersebut. Nilai koefisien pengaliran C ini sangat bergantung pada tata guna lahan atau penggunaan lahan di daerah yang kita tinjau. Nah, si koefisien pengaliran ini merupakan bilangan yang menunjukkan perbandingan antara besarnya air yang melimpah terhadap besarnya curah hujan. Untuk koefisien pengaliran C dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, ini yang saya bilang tadi menurut tata guna lahannya ya. Nah, untuk desa atau pemukiman itu berkisar antara 18,00. Yang di samping tabel samping kiri ini merupakan tabel hasil perhitungan C jika dikondisikan dengan kondisi lapangan dengan data primer. Nah, yang kita gunakan untuk perhitungan analisis debit banjir rancangan adalah tabel 6.2 pada tabel sebelah kanan. Yang ini digunakan secara umum di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia sesuai dengan jenis tata guna lahannya. Jika dominan penggunaan lahan pada daerah aliran sungai yang kita tinjau itu rerumputan dengan jenis tanah seperti pada tabel, maka nilai koefisien C-nya berkisar antara 0,10 sampai 0,50. Lalu kemudian kalau tata guna lahannya berupa perdagangan itu berkisar dari 0,50 sampai 0,95. Kalau perumahan itu dengan sub tata guna lahan seperti pada tabel itu berkisar antara 0,25 sampai 0,75. Demikian juga seterusnya. Nah, setelah mengetahui nilai intensitas hujan dan nilai koefisien pengaliran, maka kita bisa langsung menghitung nilai hidrograf satuan sintetisnya. Hidrograf satuan sintetis ini kita hitung berdasarkan data karakteristik das berupa luas dasnya, kemudian panjang sungainya, lalu koefisien karakteristik dasnya, sampai ke hujan efektif yang terjadi pada das tersebut. Nah, persamaan dari HS metode Nakayasu ini dapat kita lihat pada slide. Jadi goalsnya adalah dari perhitungan HSS ini adalah untuk menghitung debit puncak atau debit banjir rencananya. Debit banjir rencana itu seperti yang kita bahas tadi merupakan debit maksimum atau debit tertinggi atau debit puncak dari suatu aliran yang mengalir pada sungai pada kala ulang tertentu. Nah, ini rumus debit puncak atau KP dari HS metode Nakayasu itu seperti 3,6 dikali A pangkat 3,0 di A kali R A dikali R0 per 0,3 TP ditambah T 0,3. A itu apa? A itu merupakan luas das, R0 itu merupakan hujan efektif satu satuan, lalu TP itu merupakan tenggang waktu dari permulaan hujan sampai puncak banjir, dan T0,3 merupakan waktu yang diperlukan oleh penurunan debit dari debit puncak menjadi 30% dari debit puncak sesuai dari grafik HS Nakayasu yang ada pada slide. Jadi dari grafik ini kita dapat lihat untuk menuju nilai debit puncaknya maka dibutuhkan nilai TP dan T0,3
dari lengkung naiknya sampai lengkung resesinya atau lengkung turunnya. Itu akan berlanjut nanti sampai menemui nilai ordinat sebesar 0,00. Persamaan berikutnya adalah untuk mencari nilai TP dan T0,3, maka rumusnya adalah TG plus 0,8 TR. Kemudian T0,3 rumusnya adalah alfa dikali TG, di mana TG ini merupakan time lag atau waktu antara hujan sampai dengan debit puncak banjir yang dihitung berdasarkan atas panjang dari sungai yang ada pada das. Kalau sungainya panjangnya di bawah 15 km, maka rumus TG adalah 0,21 dikali L pangkat 57. Kemudian untuk panjang sungai di atas 15 km, TG-nya adalah 0,40 dikali 0,058 panjang sungainya. Kemudian alfa ini apa? Alfa ini adalah koefisien karakteristik gas atau parameter hidrografnya. Lalu TR ini merupakan satuan waktu dalam hidrograf satuan sintetis Nakayasu yang divisualisasikan dengan waktu sebesar 1 jam. Oke, lanjutannya adalah, nah ini persamaan dari untuk menentukan nilai debit menuju ke kurva lengkung naik sampai menuju ke kurva lengkung turun. Ini teman-teman nanti saya detailkan di perhitungan Excel-nya aja. Oke, sampai situ terima kasih. Kita berlanjut ke perhitungan Excel-nya ya. Oke, kita lanjut ke perhitungan Excel analisis debit banjir rancangan ya teman-teman. Oke, sebelum menuju ke penjelasannya, teman-teman perlu ketahui bahwa data yang saya gunakan di perhitungan Excel video tutorial kali ini berbeda dengan data perhitungan pada video tutorial sebelumnya yang ada di YouTube. Kenapa berbeda, Pak? Ya nggak ada juga sih, saya pakai data yang lebih simpel aja biar teman-teman lebih paham juga. Tapi pada dasarnya walaupun data yang berbeda dari penjelasan sebelumnya, itu tidak lepas saya harap tidak membuat teman-teman semakin bingung. Pada dasarnya di sini adalah teman-teman tinggal memahami konsep langkah-langkah perhitungannya dengan data-data yang berbeda dengan data-data yang lain. Teman-teman setelah mengetahui konsep dan langkah-langkah perhitungannya, maka itu tidak jadi masalah. Oke, kita mulai. Untuk perhitungan debit banjir rancangan seperti penjelasan sebelumnya, yang pertama harus kita tahu adalah nilai curah hujan rancangan dari distribusi atau agihan hujan yang terpilih. Kalau di video tutorial sebelumnya kita mendapatkan nilai hujan rancangan dengan distribusi terpilih adalah distribusi normal atau agihan normal. Nah, pada data perhitungan Excel yang sekarang ini itu sama juga, saya mendapatkan hasil analisis perhitungan hujan rancangannya dengan menggunakan metode distribusi normal juga. For your information, ini merupakan hasil perhitungan pekerjaan saya beberapa waktu dulu. Saya diminta untuk menganalisis indikator hidrologi untuk perencanaan suatu infrastruktur sipil di suatu das atau suatu sungai di Kabupaten Bima ya, Nusa Tenggara Barat. Oke, nilai curah hujan rancangan kita geser ke atas. Di sini sudah saya dapatkan datanya. Anggap saja ini data hujan rancangan yang sudah kita hitung sebelumnya seperti pada video tutorial sebelumnya. Ini yang warna hijau. Kenapa di blok nomor 3
menjadi warna hijau dan nomor urut yang lain tidak diblok. Ini karena kita sedang membicarakan mengenai perencanaan saluran drainase perkotaan, di mana saluran drainase perkotaan itu untuk analisis debit banjir rancangannya adalah menggunakan debit banjir rancangan dengan kala ulang 10 tahun. Maka dari itu di sini saya memblok nilai hujan rancangan pada periode kala ulang 10 tahun. Untuk periode kala ulang yang lain, kenapa dihitung? Ya, ini dihitung untuk keperluan lain nantinya. Siapa tahu memang dibutuhkan untuk perhitungan perencanaan infrastruktur sipil yang lainnya. Oke, di sini saya dapatkan nilai hujan rancangannya untuk periode kala ulang 10 tahun di sungai yang saya tinjau adalah sebesar 120,669 mm. Dengan cara yang sama seperti penjelasan di video tutorial sebelumnya, karena saya mendapatkan distribusi atau agihan normal, maka saya menggunakan rumus agihan atau distribusi normal untuk perhitungan hujan rancangannya. Kita dapatkan nilai hujan rancangan 120,669. Kemudian sebelum menuju ke perhitungan intensitas hujan dan distribusi hujan jam-jamannya, maka kita perlu tahu dulu nilai koefisien C-nya atau koefisien pengalirannya. Koefisien pengaliran ini tergantung pada tata guna lahan atau penggunaan lahan yang dominan pada das atau lokasi yang kita tinjau. Nah, di sini karena saya meninjau das Rontu yang ada di Kabupaten Bima atau Kota Bima, maka saya melihat atau menelusuri tata guna lahan yang mendominasi daerah aliran sungai tersebut, daerah aliran sungai Rontu. Nah, sebenarnya ini secara kasaran aja ya, tapi seharusnya yang kita gunakan untuk mengetahui tata guna lahannya adalah dengan melakukan analisis land coverage namanya ya, di ArcGIS. Itu kita bisa gunakan software ArcGIS dengan melakukan digitasi per tata guna lahan, kemudian kita lihat persentasenya. Dari presentasi tersebut, mana presentasi yang paling tinggi dari masing-masing tata guna lahan, maka itu yang kita gunakan menjadi tata guna lahan untuk penentuan koefisien C atau koefisien pengaliran dari das tersebut. Nah, ini saya kasih kasarannya aja. Ini data dari satelit. Dari data satelit ini saya ngambilnya dari Google Earth Pro. Saya screenshot. Ini buat jadi gambaran teman-teman aja dulu. Nah, di sini saya bisa melihat bahwa tata guna lahan yang mendominasi dari das Rontu yang sebesar ini adalah keadaan berbukit, kemudian daerah berbukit atau perbukitan yang didominasi oleh lahan-lahan kering ya, lahan-lahan kering dan pemukiman. Nah, maka dari situ kasarannya kita bisa ambil nilai koefisien C itu kita kira-kira dari tata guna lahan yang ada itu sebesar, kalau di sini saya ambil 0,75. Kenapa 0,75? Karena tadi yang mendominasi adalah daerah perbukitan, maka saya ambil tengah-tengahnya dari daerah perbukitan yaitu 0,75. Yang range-nya antara 0,7 sampai 0,80. Nah, kita ambil nilai C, kita tulis 0,75. Nah, nanti ini fungsinya adalah untuk sebagai pengali terhadap nilai curah hujan atau intensitas hujan yang akan kita hitung. Oke, setelah itu kita dapatkan nilai hujan rancangan dan kita dapatkan nilai koefisien pengaliran C, maka selanjutnya kita coba menghitung ke intensitas hujan. Nah, sebelum menghitung nilai intensitas hujan, alangkah baiknya kita tentukan dulu dan harus tahu dulu seberapa besar durasi hujan yang biasa terjadi di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia, dari penelitian-penelitian sebelumnya, rata-rata durasi hujan terjadi selama 3-7 jam.
Nah, dari durasi tersebut teman-teman bisa menentukan secara asumsi dulu, perkiraan dulu. Dari 3 sampai 7 jam itu teman-teman bisa mengambil angka durasi hujan. Mungkin dari 3 sampai 7 jam itu teman-teman bisa mengambil durasi 3, 4, 5, 6, 7 terserah. Bebas untuk asumsi awal dulu. Nah, untuk di analisis ini saya ambil perkiraan durasi hujan yang terjadi di DAS yang saya tinjau itu adalah sebesar 5 jam. Mengacu pada range durasi hujan yang biasa terjadi di wilayah Indonesia tadi. Durasi hujan yang saya ambil ada 5 jam. Kemudian dari sana nanti saya bisa tentukan, saya bisa pastikan bahwa ada 5 besaran hujan yang akan menjadi pengali terhadap nilai hidrograf satuan pada perhitungan debit banjir rancangan nanti. Nah, setelah mendapat nilai, setelah menentukan distribusi hujan jam-jaman tadi, maka kita hitung sekarang nilai intensitas hujannya dari masing-masing urutan durasi hujannya. Jadi karena kita mengasumsikan durasi hujannya adalah 5 jam, maka nanti ada jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, jam ke-4 sampai jam ke-5. Itu merupakan nilai dari T kecil untuk durasi hujannya dan nilai T besar untuk nilai jam keberapanya. Oke, kita mulai. Jadi untuk mengetahui nilai intensitas hujan dari masing-masing distribusi hujannya, maka kita cari dulu nilai RT besar, kemudian nilai RT kecil, lalu nilai Rn, dan terakhir adalah nilai Re. Nah, Re ini merupakan besaran hujan Re ini merupakan nilai curah hujan efektif yang terjadi selama durasi hujan berlangsung. Nah, untuk RT besar ini merupakan intensitas hujan rata-rata yang terjadi pada DAS tersebut dalam suatu kejadian hujan tertentu. Kemudian RT kecil ini curah hujan yang terjadi dalam satu hari. Lalu Rn ini merupakan nilai curah hujan setelah dikali dengan koefisien pengalirannya. Oke, di sini sudah ada judul perhitungan distribusi hujan jam-jaman kalau ulang 10 tahun. Perhitungan intensitas menggunakan metode Menonobé. Oke, metode yang kita gunakan untuk perhitungan intensitas di sini adalah seperti yang sudah dijelaskan pada penjelasan di slide tadi. Metode yang kita gunakan adalah metode Menonobé, di mana metode Menonobé ini nanti menghasilkan nilai persamaan intensitas hujan dan nilai hujan efektif yang akan menjadi pengali saat melakukan perhitungan nilai hidrograf satuan pada grafik hidrograf satuan sintetis. Nah, untuk RT ini, untuk intensitas hujan rata-rata, maka teman-teman tinggal masukkan ke persamaan Menonobé tadi. Untuk nilai R24 ini merupakan nilai hujan satu satuan selama satu hari, maka dari itu nilainya adalah 1. Kemudian T ini merupakan durasi hujan yang kita asumsikan tadi yang selama 5 jam. Kemudian T besar ini merupakan nilai jam keberapa nilai intensitas hujan rata-rata tersebut dihitung. Di sini adalah jam pertama, maka nilai T besar di sini adalah 1. Dan seterusnya nanti pada jam kedua, ketiga, keempat, kelima, nilai T besar ini akan berubah sesuai dengan urutannya. Oke, seperti itu. Nah, untuk RT besar jam pertama ini nilai R24-nya adalah 1, nilai T kecilnya adalah 5, kemudian nilai T besarnya adalah 1, maka kita pangkatkan 2/3, lalu kita dapatkan nilai persamaannya menjadi 0,58/8 R24. Kita anggap R24 ini adalah satu kesatuan, maka itu tidak kita sebutkan angkanya, tapi kita sebutkan dalam bentuk variabel seperti itu. Kemudian RT kecil merupakan nilai curah hujannya, di mana rumusnya adalah
T dikali RT minus T minus 1 dikali RT minus 1. Dimana T tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. T merupakan angka dimana durasi hujan itu berlangsung di jam keberapa. Kemudian nilai RT-nya hasil dari persamaan angka di atas tadi dikurang dengan nilai T dikurang 1, lalu dikali nilai RT yang kita hitung di atas tadi dikurang 1 juga. Seperti itu. Nah, ini saya rubah notasinya berarti ini RT besar, ini RT besar. Oke, kita dapatkan nilainya adalah sebesar 0,5848 juga. Kemudian untuk nilai Rn kita kalikan nilai hujan rancangannya. Nilai hujan rancangan dikali dengan nilai koefisien pengalirannya, ya. Nah, ini nilai hujan rancangan. Kalau ulang 10 tahunnya kita kali dengan nilai koefisien pengalirannya. Kemudian nilai Re merupakan hasil dari nilai RT kecil dikali dengan nilai Rn. Ya, 0,548 dikali 90,5017. Maka kita dapatkan nilai durasi hujan, nilai curah hujan pada jam ke-1 atau jam pertama dari distribusi hujan itu sebesar 52,92,57 mm. Saya ulang, nilai Re pada jam pertama dari durasi hujan selama 5 jam sebesar 52,9257 mm. Hal yang sama kita lakukan pada jam kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Dengan cara yang sama seperti di atas, maka kita dapatkan nilai distribusi hujan jam-jaman selama 5 jam, yang dimana nilai totalnya dari nilai distribusi hujan jam-jaman selama 5 jam ini adalah sebesar nilai hujan rancangan kalau ulang 10 tahunnya. Ini RT-nya bisa dimasukkan seperti tadi, rumusnya sama. RT-1 nya juga demikian, kemudian Rn-nya juga demikian. Oke, nilai Rn itu sama semua karena Rn merupakan nilai koefisien pengaliran dikali dengan nilai hujan rancangannya. Oke, kurang lebih seperti itu. Setelah mengetahui nilai intensitas hujan dan menghitung durasi hujan jam-jamannya, maka selanjutnya adalah kita kudu tahu data karakteristik gas untuk menghitung nilai hidrograf satuan sintetisnya atau nilai HSS-nya. Kita pindah sheet, teman-teman. Nah, untuk sebentar, saya pindah juga ini. Untuk data karakteristik gas, kita cukup tahu data-data seperti luas das total, lalu panjang sungai, kemudian koefisien karakteristik gas dan nilai hujan efektifnya atau hujan satu-satuannya. Nah, untuk menghitung nilai hidrograf satuan sintetisnya, maka kita masukkan data-data karakteristik gas ini ke persamaan-persamaan yang telah ditentukan untuk menghitung nilai hidrograf satuan sintetisnya. Nah, dari data-data karakteristik ini kita input datanya ke persamaan-persamaan yang berlaku untuk menghitung hidrograf satuan sintetis, di mana hidrograf satuan sintetis yang kita gunakan di sini adalah hidrograf satuan sintetis Nakayasu. Sebelum menghitung nilai debit puncaknya, maka kita harus tahu dulu nilai TG-nya atau template-nya, kemudian nilai satuan hujannya atau TR-nya. Lalu kita menghitung nilai waktu puncak banjirnya atau TP. Setelah itu kita menghitung nilai T 0,3-nya atau waktu diperlukan untuk pengumpulan debit mencapai 30% dari debit puncak, dan baru kita nanti dapat menentukan nilai debit puncak banjirnya. Untuk perhitungannya kita coba lihat satu persatu bagaimana langkahnya. Nah, untuk menghitung nilai TG, seperti pada penjelasan slide sebelumnya, TG ini tergantung pada nilai panjang sungai dari das kita, panjang sungai utamanya, di mana untuk das yang kita tinjau, panjang sungai utamanya adalah sebesar 15 km, maka kita dapat
simpulkan bahwa panjang sungainya kita anggap di bawah 15 km. Dan jika di bawah 15 km maka persamaan untuk mencari time lag-nya adalah sebesar 0,21 dikali L dipangkatkan 0,7. Maka kita dapatkan nilai TG atau time lag sebesar 1,397 sekian. Satuannya adalah jam. Lalu untuk nilai TR ini berkisar antara 0,5 sampai dengan 1 TG. 0,5 sampai dengan 1 TG ini kita ambil untuk das yang setinjau adalah 0,75. Teman-teman bebas mengambil ya dari range ini. Kalau di sini saya mengambil 0,75 maka tinggal kita kali 0,75 dikali 1,39 di atas. Maka kita dapatkan nilai TR-nya sebesar 1,048. Lalu kita lanjutkan ke perhitungan nilai TP. TP persamaannya adalah TG ditambah 0,8 TR. Maka kita tinggal tambahkan nilai TG 1,39 ditambah 0,8 dikali 1,04. Maka kita dapatkan nilai waktu puncak banjirnya adalah sebesar 2,2366 sekian jam. Dan terakhir adalah perhitungan T0,3. T0,3 persamaannya adalah koefisien karakteristik das atau alfa dikali dengan TG. Maka kita kali alfa yang kita tentukan besarannya adalah 2, itu adalah ketetapan, kita kali dengan nilai TG yang sebesar 2,23. Maka kita dapatkan nilainya adalah dari T0,3 sebesar 2,795 sekian jam. Atau kita bisa bulatkan sebesar 3 jam. Oke. Nah, setelah mendapatkan parameter-parameter seperti TG, TR, TP, dan T0,3, maka kita dapat menghitung nilai debit puncak banjirnya. Untuk debit puncak banjir, persamaannya adalah 1/3,6 dikali A dikali RE dibagi 0,3 PP dikali T0,3. Angka 3,6 dari mana, Pak? Nah, angka 3,6 ini merupakan konversi dari angka-angka atau satuan-satuan dari perhitungan sebelumnya. Misalkan dari perhitungan A, kemudian perhitungan RE, lalu TP dan T0,3. Kalau A satuannya kilometer persegi, RE itu satuannya milimeter, lalu TP satuannya adalah jam, maka teman-teman tinggal mengkonversikan satuan-satuan tersebut ke satuan debit. Satuan debit apa? Satuan debit adalah meter kubik per detik, maka kita konversi satuan-satuan di persamaan QP itu ke dalam meter kubik per detik. Ini saya coba jabarkan angka 3,6, siapa tahu ada yang penasaran. Nah, untuk satuan yang A adalah kilometer persegi, kemudian kilometer persegi, kemudian dikali dengan satuan RE adalah milimeter, lalu satuan dari TP dan T0,3 adalah jam, kita bagi dengan jam. Maka kalau kita bawa dia ke satuan milimeter, sorry atas kesalahan teknis tadi. Kita bawa satuan ke meter kubik per detik, maka sama dengan 10 km persegi ke meter berapa ya? Kilometer persegi ke meter persegi itu berarti dikali 10 pangkat 6 ya. Turunnya 3 kali, kilometer, hektometer, dekameter, meter. Maka karena satuannya persegi, maka turunnya 3 kali tersebut kita kali dengan kuadrat atau pangkat 2. 10 pangkat 6, mana nih, 10 pangkat 6 dikali milimeter ke meter, naik ya, naik 3 kali juga ya.
naik 3 kali atau kita bagi 1000 itu sama dengan 10 pangkat minus 3. Nah, kita bagi dengan, kita tutup kurung dulu ya. Tutup kurung dulu. Oke, kita bagi dengan jam ke detik itu sebesar 3600 ya. Berarti 3600 detik. Oke, itu kelar. Nah, sekarang yang teman-teman perlu tahu adalah di sini sudah kita dapatkan angka-angkanya. Maka setelah mendapatkan angka-angkanya, kita tinggal akumulasikan saja. 10 pangkat 6 dikali 10 pangkat minus 3, maka pangkatnya ditambah ya menjadi 10 pangkat 3. 10 pangkat 6 ditambah 10 pangkat 6 ditambah 10 pangkat minus 3. Jadi pangkatnya ditambah 6 ditambah dalam kurung minus 3, jadi 10 pangkat 3 dibagi dengan nilai 3600. 3600. Oke, setelah membagi itu maka kita dapatkan nilai. Nah, setelah mendapatkan nilai ini, maka ini anggapannya adalah kita turunkan 10 pangkat 3 bersanding dengan 3600 di bawah nilai per. Nih, jadi berubah menjadi angka 1 dibagi 10 pangkat 3 positif dibawa ke bawah, maka akan menjadi nilai negatif. 10 pangkat 3 minus 3 dikali 3600. Sorry, 3600. Ya, maka kita dapatkan angka sebesar 1/3,6. Ya, gitu ya. Oke, itu selingannya. Kemudian setelah mengetahui dari mana dapat angka yang ini, kemudian kita masukkan nilai parameter-parameter yang sudah kita dapatkan sebelumnya, yang sudah kita ketahui dan sudah kita hitung sebelumnya ke persamaan debit puncak banjir dari hidrograf satuan sintetis Nakayasu ini. Kita dapatkan nilai KP-nya sebesar 3,257 sekian meter kubik per detik dengan memasukkan nilai A tadi sebesar 22 km persegi, lalu nilai RE sebesar 1 mm, kemudian nilai TP sebesar 2,23 sekian dikali dengan nilai T0,3 sebesar 2,795 sekian. Oke, setelah mendapatkan nilai KP, maka sekarang kita fokus untuk menghitung nilai-nilai pemenuhan untuk lengkung naik dan lengkung turun pada grafik hidrograf satuan sintetisnya. Sebelum menghitung nilai parameter-parameter kurva naik dan kurva turunnya, maka kita hitung dulu nilai TP plus T0,3 itu berapa, kemudian TP plus T0,3 plus 1,5 T0,3 itu untuk apa? Itu untuk nanti mencari persamaan nilai di kurva naik, kemudian kurva turun 1, kurva turun 2, dan kurva turun 3 dari persamaan hidrograf satuan sintetis Nakayasu. Persamaan telah ditentukan, biar lebih mudah nanti teman-teman hitung dulu parameter-parameter yang ditentukan. Nah, setelah mendapatkan nilai parameter-parameter di atas, kemudian kita masukkan, kita input parameter-parameter di atas ke dalam range yang telah ditentukan oleh hidrograf sintetis Nakayasu. Untuk kurva naik pertama itu range-nya adalah 0 lebih kecil daripada TP, lebih kecil daripada T dan lebih kecil daripada TP. T ini merupakan waktu yang termasuk di dalam kurva naiknya. TP ini tadi waktu puncak dan T
T0,3 tadi merupakan 30% dari nilai waktu dari 30% dari waktu debit puncaknya. Kemudian setelah mendapatkan nilai kurva naik, range nilai kurva naik, lalu kita beralih ke nilai range kurva turun pertama, di mana nilai T-nya adalah di antara 2,236 atau di antara TP dan TP plus T0,3, yaitu di antara 2,236 dan 5,0325 sekian. Lalu kurva turun kedua itu T-nya di antara 3 dan di antara TP plus T0,3 plus 1,5 T0,3. Sorry, ini maksudnya adalah bukan 3 ya, tapi TP plus T0,3 di antara TP plus T0,3 dan TP plus T0,3 ditambah 1,5 T0,3. Oke, untuk kurva turun terakhirnya itu nilai T-nya lebih besar dari TP plus T0,3 plus 1,5 T0,3. Oke, setelah itu kita dapatkan range-nya, maka kita hitung nilai debitnya atau unit hidrografnya. Untuk nilai unit hidrografnya kita masukkan dia ke persamaan yang ini. Setelah memasukkan nilai persamaan tersebut, maka kita tentukan juga nanti grafiknya akan menjadi seperti apa. Untuk kurva naik pertama itu antara jam 0 sampai jam 2,237 dengan notasi QD 0, maka rumusnya adalah QP dikali T kecil per TP pangkat 2,4. Kita masukkan parameter dari persamaan ini ke dalam parameter di atas ke dalam persamaan ini, maka menjadi seperti ini. Nilai QP-nya tadi kita dapatkan 3,25 dikali T-nya adalah 0, kemudian TP-nya adalah 2,236 sekian di pangkat 2,4, maka kita dapatkan unit hidrograf pada jam ke 0 sebesar 0,00. Begitu juga seterusnya untuk jam-jam setelah jam ke 0. Setelah mendapatkan nilai di range yang pertama, di range kurva naik, maka kita lanjutkan mencari nilai unit hidrograf di kurva turun pertama dengan memasukkan ke dalam persamaan. Caranya masih sama, tinggal teman-teman masukkan saja parameter-parameter yang diminta untuk diinput di persamaan, lalu di enter, maka didapatkan nilai unit hidrografnya. Hal yang sama dilakukan di kurva turun kedua dan kurva turun ketiga. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau bisa nilainya itu nanti nilai unit hidrografnya itu mencapai nilai 0 biar grafiknya pas menutup koordinat 0. Ya, seperti itu. Nah, tadi maksudnya TT kecil di sini adalah nilai T ini merupakan time-nya ya, nilai jam yang ini dia itu harus di antara nilai 0 dan nilai 2,236. Nah, itu yang kurva naik antara nilai 0 sama nilai 2,237 sudah terpenuhi. Kemudian untuk kurva turun pertama harus di antara 2,236 sampai 5,03 sekian sudah terpenuhi. Antara nilai 5,3 antara 2 sampai 5,3. Kemudian nilai kurva turun kedua dan ketiga caranya sama seperti di atas tadi, sampai akhirnya nanti teman-teman mendapatkan nilai QD3 di kurva turun yang terakhir. Nah, setelah mendapatkan nilai unit hidrografnya,
yang satuannya masih milimeter kubik per detik per milimeter, maka teman-teman lanjutkan membuat grafiknya dengan cara memplot nilai jamnya, jam ke-nya, dan nilai unit dibuatnya pada grafik atau chart tools. Ini saya rasa teman-teman sudah bisa semua. Setelah mendapatkan nilai dari oke, kita lanjut. Perhitungannya adalah dengan cara, misalkan untuk curah hujan jam-jaman pada jam pertama, untuk mengetahui debit banjirnya adalah dengan cara mengalihkan nilai unit hidrograf yang ini, mengalihkan nilai unit hidrograf pada jam ke 0 dikali dengan nilai curah hujan jam-jaman pada jam pertama atau distribusi hujan jam pertama yang kita hitung sebelumnya di perhitungan intensitas hujan. Caranya tinggal kita kali aja seperti itu. Untuk perhitungan di bawahnya kita tinggal tarik nanti pointernya ke bawah dengan cara sebelumnya mengunci nilai curah hujan jam-jamannya pada jam pertama, kemudian kita enter, kita kunci. Setelah kita kunci tadi, kita tarik ke bawah, maka kita dapatkan nilainya seperti ini. Demikian juga untuk demikian juga untuk curah hujan jam-jaman pada jam kedua. Kita mulainya bukan pada baris pertama tapi pada baris kedua, karena hujannya dimulai pada jam kedua, sehingga di jam pertama kita anggap nilai hujannya adalah kosong. Caranya sama, tinggal kita kali unit hidrografnya dikali dengan nilai curah hujan jam-jaman pada jam kedua. Kemudian kita kunci nilai hujan jam-jamannya agar kita bisa tarik pointernya nanti ke bawah untuk menentukan nilai debit banjir yang lain pada jam urutan selanjutnya. Kita enter, kemudian kita tarik. Hal yang sama kita lakukan pada jam ketiga, jam keempat, dan jam kelima. Intinya adalah untuk mencari nilai curah hujan jam-jamannya, maka kita harus tahu dulu kita menggunakan distribusi hujan pada jam keberapa. Maka itu menentukan perletakan nilai awal dari curah hujannya pada baris keberapa. Seperti itu ya. Oke, ini saya tarik dulu untuk melengkapi sampai ke bawah. Oke. Nah, sekarang kita ke kolom debit banjir rancangan. Untuk mengetahui nilai debit banjir rancangan, maka kita tinggal menjumlahkan hasil perkalian unit hidrograf dengan distribusi hujan jam-jaman tadi. Kita jumlahkan kelima baris tersebut dalam satu kolom. Kita jumlahkan nilai totalnya berapa, itu yang menjadi nilai debit banjir rancangannya. Ini kita jumlahkan terus ke bawah, kita tarik aja begini. Ya, kita dapatkan nilai debit banjir rancangannya atau debit puncak kala ulang 10 tahunnya pada jam kedua, 23 sebesar 11,221. Ini bisa juga kita buatkan grafiknya seperti di atas tadi untuk memvisualisasikan besaran debitnya agar lebih mudah dibaca. Nah, silahkan itu teman-teman coba buat seperti penjelasan yang saya lakukan atau jelaskan sebelumnya tadi. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya rasa cukup mudah dipahami untuk perhitungan debit banjir rancangannya. Yang penting teman-teman bisa menghitung masing-masing parameternya dengan memasukkan ke dalam persamaan-persamaan yang telah ditentukan
oleh peneliti sebelumnya. Oke, mungkin itu saja. Jika ada yang dibingungkan silahkan ditanyakan.